Baik, Bismillah, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dwiki Rinanditya dengan stambuk F551200096. Nah, tugas ini bertujuan untuk ujian tengah semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Baik, langsung saja ke materinya. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengembangan sistem informasi geografis pada platform Google untuk penanggulangan kebakaran di Jakarta Selatan. Nah, adapun latar belakangnya, Jakarta Selatan merupakan bagian dari ibu kota DKI Jakarta yang menunjang aktivitas di ibu kota negara ini. Di wilayah ini banyak objek ataupun tempat-tempat yang strategis untuk berbagai macam sentra bidang sebagai penunjang ibu kota negara, seperti sentra ekonomi, bisnis, hiburan, pendidikan, dan pemerintahan. Banyaknya tempat-tempat strategis tersebut ditambah lagi dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk mengakibatkan kemungkinan terjadinya hambatan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindakan kejahatan, banjir, kemacetan, dan lain sebagainya. Tak ketinggalan pula bencana kebakaran yang dapat terjadi setiap saat. Nah, kemudian masuk ke data dan basis datanya. Implementasi sistem menggunakan data spesial maupun data non-spesial yang berasal dari berbagai instansi. Data spesial yang berupa peta-peta dasar diperoleh dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bokusar Tanal. Data non-spesial utama yang berupa data atribut seperti data pemadam kebakaran, daerah rawan banjir, dan hidran. Diperoleh dari suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Selatan. Nah, di sini selanjutnya ada seperti kayak bagan. Nah, data penunjuk seperti atribut rumah sakit diperoleh dari Dinas Kesehatan dan atribut kantor polisi diperoleh dari Kepolisian Resort Polres Jakarta Selatan. Seluruh data diintegrasikan dalam suatu sistem basis data yang menggabungkan basis data Google Maps dan basis data yang bersumber dari berbagai instansi. Aliran data pada sistem adalah sebagaimana dilihat pada gambar 1. Nah, baik di sini ada data untuk Google Maps-nya, kemudian ada suku dinas, kemudian ada user, ada kantor polisi, dan juga rumah sakit. Nah, semua data itu akan bertuju ke sistem informasi pemetaan titik rawan kebakaran wilayah Jakarta Selatan. Selanjutnya, masih data dan basis data yang tadi. Selanjutnya, adapun hubungan antara data dalam sistem basis data SIG atau sistem informasi geografis yang dikembangkan adalah sebagaimana dapat dilihat pada entity relationship diagram. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2, di sini ada properti Google Map, kantor polisi, rumah sakit, ini adalah basis datanya. Dan bisa kita lihat di pada gambar 2 ini. Nah, selanjutnya metodologi pengembangan. Nah, pengembangan sistem mengacu pada model yang umum implementasi yaitu metode waterfall, model yang terdiri dari proses requirements, analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Tahap rekrutmen ini diawali dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan sistem yang akan diaplikasikan. Kebutuhan tersebut adalah estimasi waktu pengerjaan yakni sekitar 4 bulan dan peta yang digunakan khususnya peta dasar wilayah Jakarta Selatan. Selanjutnya masuk ke tahap analisis. Dalam tahap analisis dilakukan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data yaitu wawancara, mempelajari dokumen atau laporan teknis, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan kepada seksi operasi suku dinas pemadam kebakaran guna mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Beberapa dokumen yang dipelajari dan disaring kembali agar data yang disajikan adalah data yang benar-benar valid dan terbaru. Studi pustaka dilakukan guna melengkapi data yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem. Ini dengan cara mempelajari buku-buku referensi terkait dengan sistem yang dikembangkan. Selanjutnya masuk pembahasan dan hasil. Sistem informasi geografis berbasis web dan platform Google. Sistem informasi geografis adalah sebuah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis yang dikatakan oleh Aronoff tahun 1989. Sistem informasi geografis berbasis web atau juga sering disebut dengan
GIS atau Internet GIS didefinisikan sebagai suatu jaringan atau network berbasis layanan informasi geografis yang memanfaatkan internet, baik menggunakan jaringan kabel wired maupun tanpa kabel wireless untuk mengakses informasi geografis maupun sebagai tools guna melakukan spatial analis yang dikatakan oleh Ren, Peng, ZN, Hsing Chow M tahun 2003. Nah, di sini kita akan membahas Google Maps. Google Maps merupakan bentuk layanan dari Google yang menawarkan teknologi pemetaan terkini yang dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Google Maps mempunyai platform open source sehingga dapat digunakan dengan bebas namun harus mematuhi syarat yang telah ditetapkan. Google Maps juga memberikan kebebasan kepada pengembang untuk mengembangkan teknologi pemetaan yang berbasis Google Maps sehingga dapat memperkaya fitur yang sebelumnya ada pada Google Maps. Untuk pengembangan ini, Google mempunyai dua pilihan platform, yaitu open source platform yang gratis dan ada enterprise platform yang berbayar. Dalam hal ini, pengembangan platform Google Maps menggunakan sebuah bahasa pemrograman dinamakan dengan Maps API, JavaScript Programming. Nah, permasalahan dan solusi pengembangan. Permasalahan utama bagi Sudin pemadam kebakaran hanya mengandalkan pengolahan sistem secara manual yang sangat sederhana menggunakan peta kertas dan peta dalam bentuk file citra kompresi atau dalam kurung JPG. Dengan sistem seperti itu, patut dipertanyakan tentang informasi yang diberikan, apakah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Selain itu, peta tersebut tidak mempunyai database sendiri, di mana database hanya menggunakan Microsoft Office Excel untuk menyimpan data seperti data daerah rawan kebakaran, letak hidran, letak pos pemadam, dan sebagainya. Nah, pengembangan sistem informasi yang berbasis web juga dirancang agar masyarakat dapat mengetahui apakah daerah sekitar tempat tinggalnya merupakan daerah rawan kebakaran dan apakah di sekitar daerah tempat tinggal mereka sudah tercover oleh jangkauan hidran, rumah sakit, dan kantor polisi. Karena fungsi dan tugas Sudin juga sebagai fungsi pencegahan agar masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap bahaya kebakaran. Selanjutnya masuk di hasil dan evaluasi sistem. Nah, hasil dan evaluasi sistem. Sistem secara garis besar terdiri atas dua bagian, yaitu layar beranda sebagai layar utama dan layar SGIS berbasis WebGIS. Pembahasan utama pada paper ini hanya khusus pada pembahasan mengenai SGIS berbasis web. Pada WebGIS tersedia beberapa fitur analisis seperti spesial yang dapat digunakan seperti analisis pengukuran panjang root, analisis pengukuran luas area, serta fitur pendukung lain seperti zoom, pan, skala, search minimap, dan custom map yang berupa peta dasar, peta citra satelit, dan hybrid, gabungan peta dasar dan citra satelit. Selain itu, fitur yang telah disebutkan di atas, sistem juga menyediakan fitur lain sebagai prasyarat informasi geografis yang penjelasan mengenai peta yang berubah legenda, tampilan layar utama SG berbasis web, dan dapat dilihat pada gambar 3. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, di sebelah kanannya ini ada seperti menu barnya, peringkat analisisnya. Nah, selanjutnya tampilan layar S3 berbasis web. Nah, masih yang tadi ini, lanjutan yang tadi, pada tampilan layar S3 berbasis web juga dapat dilihat persebaran intensitas geografis yang terkait dengan penanganan kebakaran seperti persebaran pos pemadam kebakaran, persebaran hidran, persebaran rumah sakit, persebaran kantor polisi, serta lokasi-lokasi titik rawan kebakaran dan rawan banjir di Jakarta Selatan. Masing-masing entitas tersebut dibedakan dan dapat dilihat pada bagian kiri dari layar tersebut sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4. Seperti inilah contohnya. Di situ ada tanda-tanda seperti pos pemadam kebakaran, hidran, rumah sakit, kantor polisi, titik rawan kebakaran, dan titik rawan banjir. Nah, ini posisinya di sebelah kiri layar pada WebGIS. Nah, lanjutannya pada layar ini juga dapat dilakukan beberapa fungsi analisis spasial seperti pengukuran panjang route dari stasiun pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran dan juga fungsi analisa untuk perhitungan luas. Fungsi perhitungan jarak berguna untuk mengetahui panjang rute dan jalan dalam kebutuhan waktu untuk mencapai lokasi kebakaran dengan cepat, faktor kecepatan petugas pemadam kebakaran,
atau sampai di lokasi kebakaran akan sangat membantu minimalisir dampak kerusakan yang tentunya mempengaruhi pada kerusakan fisik dan korban jiwa akibat kejadian kebakaran tersebut. Hasil pencarian panjang urut akan muncul pada sisi kiri bawah pada halaman web sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5 yang sebelah kanannya kita ini. Nah, dalam skripsinya membahas pengembangan S3 dengan penekanan pada penentuan jalur tercepat untuk penanggulangan bahaya kebakaran dan analisis sumber air terdekat menggunakan fungsi network analis dan pada perangkat lunak SIG. Selanjutnya, tampilan pengukuran luas pada layar. Selain perhitungan jarak, sistem juga memiliki fungsi untuk pengukuran luas area. Pengukuran luas area bermanfaat untuk menghitung luas area yang terbakar serta dapat digunakan untuk mengestimasi kemungkinan perluasan area kebakaran dengan mempertimbangkan faktor lain seperti kecepatan dan arah angin. Dengan fungsi ini maka dapat diketahui dengan cepat daerah-daerah mana saja yang mengalami kebakaran dan kemungkinan perluasan area kebakaran. Jika estimasi perluasan daerah kebakaran dapat dibuat, maka tindakan preventif segera dilakukan misalnya dengan mengusingkan penduduk pada area-area yang mungkin mengalami kebakaran. Tampilan spasial dan hasil pengukuran suatu area pada layar dapat dilihat pada gambar 6 dan 7. Oke, bisa dilihat. Selanjutnya tampilan layar tipe peta dan satelit. Sistem yang dikembangkan selain memiliki fungsi visualitas geografis, analisa jarak, dan perhitungan luasan area, sistem juga memiliki kemampuan untuk melakukan pencarian searching, terutama yang terkait dengan informasi seperti jalan, kelurahan, kecamatan, interseksi sungai, dan daerah-daerah penting lainnya. Pengembangan sistem informasi pada platform Google Maps memungkinkan untuk mengaktifkan fungsi penggabungan peta custom map yang memiliki tipe-tipe geofisial yang berbeda, yaitu tipe map, tipe satelit, dan tipe gabungan atau hybrid. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanannya pada layar di sini adalah tipe peta dan tipe satelit. Nah, kesimpulan. Penelitian dalam rangka pengembangan sistem informasi geografis berbasis web untuk penanggulangan bahaya kebakaran di Jakarta Selatan menarik kesimpulan sebagai berikut. SIG berbasis web dapat memberikan informasi spesial kepada masyarakat mengenai persebaran daerah titik rawan kebakaran, hidran rumah sakit, pos pemadam kebakaran, dan titik rawan banjir. SIG yang berbasis web memungkinkan masyarakat dapat mengetahui apakah daerah tempat tinggalnya sudah terjangkau dengan jangkauan pos pemadam kebakaran, hidran, kantor polisi, dan juga rumah sakit. Dengan SIG data spasial dan non-spasial yang disajikan oleh terorganisir dan dapat diupdate sesuai dengan perkembangan terbaru. Dengan SIG pihak suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Selatan dapat melakukan pengembangan terhadap penempatan lokasi baru pos pemadam kebakaran, hidran, titik rawan kebakaran, dan titik rawan banjir dan menggunakan SIG sebagai referensi untuk menganalisis penambahan lokasi baru tersebut. Dengan SIG tersebut dapat melakukan fungsi analisis untuk mengukur panjang rute dan luas area sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.